Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 dari kelas 4B yang beranggotakan Bila Nurbara, Atiatul Fauziah, Aldi Mauladi, Farihatul Maulah, Muhammad Bagus Sayekti, dan Hopiah akan membahas tentang distribusi hipergeometrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Nurbara. Saya di sini akan menjelaskan mengenai karakteristik distribusi hipergeometrik. Karakteristik yang pertama yaitu hasil setiap undian dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari dua kategori yang saling eksklusif, misalnya lulus ataupun gagal. Lalu yang kedua yaitu probabilitas keberhasilan berubah pada setiap undian, karena setiap undian mengurangi populasi. Distribusi hipergeometrik sangat erat kaitannya dengan distribusi binomial. Perbedaannya adalah bahwa pada distribusi hipergeometrik percobaan tidak bersifat independen ataupun bebas, artinya satu dengan lainnya saling terkait. Selain itu, probabilitas sukses tidak sama dari percobaan satu ke percobaan lainnya. Untuk mencari probabilitas X sukses dalam ukuran sampel N, harus diperoleh X sukses dari R sukses dalam populasi N dikurangi X gagal dari N dikurangi R gagal, di mana N itu merupakan jumlah populasi, N kecilnya merupakan jumlah sampel, K-nya itu merupakan jumlah sukses, X-nya itu merupakan jumlah sukses yang terambil. Jumlah sukses yang terjadi dalam suatu eksperimen hipergeometrik disebut dengan variabel random hipergeometrik, dan distribusi probabilitas dari variabel random ini disebut dengan distribusi hipergeometrik. Beberapa perbedaan distribusi hipergeometrik dengan distribusi lainnya. Yang pertama, perbedaan distribusi hipergeometrik dan dengan binomial, yaitu terletak pada cara penarikan sampel. Dalam distribusi binomial diperlukan sifat pengulangan yang saling bebas, dan pengulangan tersebut harus dikerjakan dengan pengulangan atau with replacement, yang sedangkan untuk distribusi hipergeometrik tidak diperlukan sifat pengulangan yang saling bebas dan dikerjakan tanpa pengulangan atau without replacement. Lalu yang kedua yaitu perbedaan distribusi hipergeometrik dan geometrik. Yang pertama, dalam distribusi hipergeometrik mengambil sampel tanpa mengganti jumlah item yang tetap, sementara dalam distribusi geometrik mengulangi urutan yang dicoba bernauli tanpa batas waktu hingga keberhasilan ditemukan. Lalu yang kedua yaitu dalam distribusi hipergeometrik variabel acak X dalam jumlah sukses yang diperoleh dalam sampel tetap, sedangkan dalam distribusi geometrik variabel acak X adalah jumlah kegagalan sebelum kesuksesan pertama. Lalu perbedaan yang ketiga yaitu untuk distribusi hipergeometrik ruang sampel terbatas, sedangkan untuk distribusi geometrik ruang sampel terhitung tak terbatas. Baik, selanjutnya adalah formulasi distribusi hypergeometri. Pertama-tama, mari kita jabarkan terlebih dahulu pengertian dari distribusi hypergeometri. Distribusi hypergeometri adalah sebuah kejadian dari n ruang sampel yang berisikan kategori pertama dan kategori kedua. Kategori pertama kita asumsikan berjumlah k buah, maka kategori kedua berjumlah n min k buah. Selanjutnya pada pengambilan kita asumsikan sebanyak n buah atau n pengambilan. Jadi kita ambil dari n besar populasi, jadi kita ambil n buah atau n sampel. N buah atau n sampel ini berpeluang munculnya kategori pertama ataupun kategori kedua. Kemunculan kategori pertama di sini kita asumsikan sebanyak X buah, dan maka dari itu kategori kedua sebanyak N min X buah. Sampai sini mungkin bisa dipahami ya. Selanjutnya yaitu dengan mengingat kembali rumus dari peluang terlebih dahulu. Rumus peluang adalah peluang dari kejadian A sama dengan jumlah dari kejadian A dibagi ruang sampel dari kejadian A. Dalam distribusi hypergeometri, jumlah dari kejadian A adalah bisa berisikan dengan kategori pertama ataupun kategori kedua. Maka dari itu
Dari jumlah kejadian A, kita isi dengan kategori pertama dan kategori kedua. Dan bagian bawahnya atau ruang sampelnya kita bisa isikan dengan jumlah kemungkinan yang dapat kita ambil dari n buah set. Kita mulai dari kategori 1. Kita bisa perhatikan dalam tabel kategori awal ini yang bisa nanti di sini. Pada awalnya ada K buah benda dan diambillah kategori 1 X buah benda. Ketika kita akan menghitung berapa kemungkinan yang akan terjadi, kita bisa menggunakan kombinasi. Kemungkinan dari kategori pertama adalah KX. Untuk rumus kombinasi masih ingat kan ya? Seperti ini nanti bisa ditampilkan di sini. Dari n min k buah akan diambil dari n min x buah. Maka kemungkinan yang bisa terjadi adalah kombinasi dari n besar n min k dengan n min x. Selanjutnya yaitu untuk ruang sampel. Ruang sampel n buah benda akan diambil n kecil ruang buah benda. Sehingga kemungkinan yang terjadi adalah kombinasi n besar n kecil. Ketika semua disatukan akan seperti ini. Sehingga formulasi untuk distribusi hypergeometri adalah kombinasi kx dikalikan kombinasi n min k n min x dan dibagi kombinasi n besar dan n kecil. Cukup sekian pemaparan dari formulasi distribusi hypergeometri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini nama saya Atiyatul Fauzia dari kelompok 3 teori mata kuliah teori peluang kelas 4B. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Saya menemukan formula ekspektasi matematik dan varian distribusi hipergeometrik. Nah, sebelum kita masuk ke menemukan formulanya, dalam distribusi random atau variabel random itu terdapat dua keadaan ya. Yang pertama itu ada discrete, yang kedua ada continue. Nah, untuk mencari suatu formula ekspektasi, formula ininya variance dan juga mean-nya, itu ada dua cara. Yang pertama ada ekspektasi matematik, yang kedua ada pembangkit momen. Yang saya gunakan adalah ekspektasi matematik. Nah, di sini rumusnya itu mu nk per n dan kuadrat sama dengan n dikurangi n per n min 1 dikali n dikali k per n dikali 1 min k per n. Nah, untuk pembuktian rumusnya, nah di sini kan kita masukkan sigma dari n dari banyaknya, kemudian x nya itu dari 0, x dikali k dikali k x dikali n min k n min x per n n. Nah, di sini rumus dari distribusi hipergeometriknya ya. Kemudian sama dengan kita lanjutkan k dikali n sigma n x dari 1 k dikurangi 1 faktorial per x dikurangi 1 faktorial dikali k min x faktorial, kemudian dikali lagi ini yang di sini dari pengertiannya distribusinya. Kemudian k dikali sigma n x sama dengan 1, baru k min 1 x min 1 dikali n min k n min x per n dari sini semua ya. Nah, baru kita misalkan nih dari sini kita misalkan y-nya kita misalkan x min 1 itu sebagai y. Nah, maka hasilnya itu sama dengan k sigma n min 1 ya, karena n itu kita misalkan, kemudian y sama dengan 0, k min 1 y n min k dan juga n min 1 y per n y. Nah, ini hasilnya. Nah, sampai sini n min k n min 1 y ya sama dengan n min 1 min k
K-1 N-1 min Y, kemudian hasilnya. Nah, sehingga dari tadi penjabaran yang tadi, penjabaran distribusi hipergeometriknya, kita dapatkan nih mean daripada distribusi hipergeometriknya, yaitu N per NK per N sigma N-1Y sama dengan 0, K-1Y dikali N-1 min K-1 N-1 min Y dari penjabaran yang tadi. Nah, maka di sini kalau misalkan kita jabarkan semua, hasilnya NK per N dikali 1 sama dengan NK per N. Nah, terbukti nih untuk untuk mean distribusi hipergeometrik itu sama dengan NK per N. Kemudian untuk varians itu kita kalau misalkan menjabarkan lagi, rumusnya itu sama aja kayak tadi, langkah-langkahnya seperti ini ya. Memasukkan hipergeometrik, kemudian dimisalkan dan akan menghasilkan variansnya ini, E dalam kurung X min 1 sama dengan K dikali K min 1 dikali N min 1 per N besar dikali N besar dikurangi 1. Nah, dari sini kita masukkan nih dengan demikian untuk ininya sama dengan kuadrat sama dengan mu aksen kuadrat, mu aksen 2 dikurangi mu kuadrat sama dengan ini semua. Kemudian kita masukkan nih, yang tadi kan udah ketemu nih EX nya atau mean-nya ketemu. Nah, kita masukkan nih EX nya NK per N ditambah ini semua. Nah, maka dari sini menghasilkan nih dari penjabaran yang tadi menghasilkan N per N min 1 dikali N dikali K per N 1 min K per N. Nah, maka terbukti nih untuk untuk meannya atau ekspektasi matematiknya itu NK per N, dan untuk variansinya itu sama dengan N min N per N min 1 dikali N K per N dikali 1 min K per N. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya itu untuk contoh soal mencari mean dalam distribusi hipergeometrik. Nah, sebelumnya ini dia rumus dari mean. Untuk keterangannya itu sama seperti varians, yaitu di mana N besar ukuran populasi, N kecil ukuran sampel, dan K banyaknya unsur yang sama pada populasi. Selanjutnya itu ini dia contoh soal dari mean atau rata-rata, yaitu sebuah perusahaan elektronik mengirim 6 buah komputer. Nah, 2 diantaranya itu rusak atau cacat. Sebuah sekolah membeli 3 buah komputer secara acak dari kiriman tersebut. Nah, jika X menyatakan banyaknya komputer yang rusak, maka tentukanlah nilai mean atau rata-ratanya. Ya, ini dia penyelesaiannya. Diketahui N besarnya itu sama dengan 6, K-nya sama dengan 2, N kecilnya sama dengan 3. Yang ditanyakan adalah rata-rata dari X. Ya, penyelesaiannya itu kita tulis dulu rumusnya, yaitu N dikali K per N besar. Nah, K ini sama aja M ya, M besar. Jadi bisa pakai K, bisa pakai M besar. Kita masukin angka-angkanya, 3 dikali 2 per 6. Nah, jadinya 6 per 6 sama dengan 1. Ya, selanjutnya itu ada contoh soal untuk mencari varians dalam distribusi hipergeometrik. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu ini rumus dari varians. Nah, di mana N besar itu ukuran populasi, N kecil ukuran sampel, dan K banyaknya unsur yang sama pada populasi. Ya, ini dia contoh soal varians, yaitu sebuah kotak berisi 40 gelas di mana 5 diantaranya itu rusak atau pecah. Nah, apabila kita ambil 6 gelas, maka hitunglah varians peubah acaknya. Ya, cara penyelesaiannya itu yang pertama diketahui dulu N besarnya sama dengan 40,
N kecilnya sama dengan 6, K-nya yaitu 5. Yang ditanyakan adalah variansi peubah acaknya. Langsung kita masukin rumusnya, yaitu N kali K per N besar dikali 1 min K per N besar dikali N besar min N kecil per N besar min 1. Nah, kita masukin angka-angkanya, yaitu 6 dikali 5 per 40 dalam kurung 1 min 5 per 40 tutup kurung, dan 40 min 6 per 40 min 1, yaitu sama dengan 30 per 40 dikali 35 per 40 dikali 34 per 39. Hasilnya itu kita langsung perkecil jadi 357 per 624. Hasilnya sama dengan 0,572. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai berbagai kejadian-kejadian yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan menggunakan probabilitas atau peluang. Seperti ketika sedang membeli kebutuhan rumah tangga, terkadang kita membeli barang yang rusak. Oleh sebab itu, melalui distribusi hipergeometrik, kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita dapat mencari probabilitas atau peluang dari terpilihnya barang yang rusak. Sehingga apabila probabilitasnya tinggi, kita dapat mengetahui bahwa kemungkinan besar kita akan membeli barang yang rusak. Saya akan memberikan contoh mengenai probabilitas hipergeometrik dan nilai harapannya. Contohnya yaitu sebuah kotak berisi 20 bola kristal. 5 diantaranya pecah. Apabila diambil 3 bola secara acak, berapakah probabilitas atau peluang dan nilai harapan terambilnya 2 diantaranya itu pecah? Halnya adalah sebuah kotak berisi 20 bola kristal, 5 diantaranya pecah. Apabila diambil 3 bola secara acak, berapakah probabilitas dan nilai harapan 2 diantaranya pecah? Maka, langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama, diketahui dari soal tersebut bahwa jumlah seluruh bola yang ada di dalam kotak adalah 20. Kemudian, bola yang akan diambil ada 3. Jumlah bola rusak yang ada dalam kotak ada 5, dan jumlah bola rusak yang diminta ada 2. Dan yang ditanyakan adalah probabilitas dari terambilnya 2 bola diantaranya pecah. Kemudian nilai harapan dari 2 bola diantaranya pecah. Maka probabilitas atau peluang 2 bola diantaranya pecah adalah dengan menggunakan distribusi hipergeometrik, yaitu permutasi K terhadap X dikali dengan permutasi N min K terhadap N min X dibagi dengan permutasi N besar terhadap N kecil. Maka kita ganti nilai-nilainya menjadi nilai yang sudah kita ketahui, yaitu K-nya 5, X-nya 2, N besarnya 20, dan N kecilnya adalah 3. Sehingga dengan menggunakan rumus permutasi didapatkan bahwa 150 dibagi dengan 1140 akan didapatkan hasil 0,13. Setelah kita mencari peluang 2 bola diantaranya pecah, maka selanjutnya kita mencari nilai harapan dari 2 bola diantaranya pecah. Nilai harapan rumusnya adalah X dikali peluang atau probabilitas 2 bola diantaranya pecah. X kita ketahui nilainya yaitu 2, dan probabilitas 2 bola diantaranya pecah adalah 0,13, maka kita kalikan dapat dihasilkan nilai 0,26. Maka jadi dapat disimpulkan bahwa probabilitas 2 bola kristal diantaranya pecah adalah 0,13,
dan nilai harapannya adalah 0, Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.